Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marki Motor Channel. Teman-teman, pada review video kali ini di samping saya ini ada Honda Vario 125 atau Honda Vario Tekno 125 generasi pertama. Untuk masalah Vario ini dia susah hidup, di starternya itu nggak bisa ditambah, kalau di selah atau di kickstarter itu ada bunyi decit. Jadi untuk dihidupkan ini belum saya hidupkan ya. Tadi dibawa ke sini itu juga dalam keadaan mogok atau nggak hidup, didorong. Coba saya starter, ACG-nya nggak jalan, dan sudah coba saya kickstarter di selah pun dia ada bunyi decit dan susah untuk dihidupkan. Untuk lebih jelasnya sekarang langsung saya coba dulu. Sekarang mau saya coba, saya selah dulu teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu seperti apa masalahnya. Jadi gitu teman-teman ya. Saat di kickstarter itu ada bunyi decit awalnya, tapi setelah mesin hidup bunyi decit itu hilang. Tadi saya selah berapa kali akhirnya hidup juga. Dan ini kalau sudah hidup bunyi itu nggak ada. Jadi pas awalnya aja saat mau dihidupkan dia itu bunyi. Dan ini untuk masalah ini langsung kita cek sama ACG-nya, ini memang nggak bisa hidup. Udah saya coba starternya ini, ACG-nya itu nggak fungsi, nggak nyaut. Nanti kita cek juga apa-apanya yang bermasalah. Dan untuk suara decitnya itu berasal dari sebelah kanan teman-teman ya, berasal dari bagian magnet. Dan ini langsung saya buka aja yang di bagian magnetnya. Wah, aku baru bolak-balik sendiri, nggak pernah juga lah tulisannya. Tukang taruh kopi juara awal sih. Nggak salah sih. Siap.
Untuk magnetnya sudah saya copot. Sekarang coba saya selah lagi atau saya kick starter lagi. Nah sekarang untuk bunyi digitnya sudah enggak ada teman-teman ya. Itu kemungkinan bunyi digit itu dari magnet yang kotor atau debu yang mengakibatkan gesekan sama bagian spool, itu yang menyebabkan digit. Setelah saya buka magnetnya nggak ada suaranya. Sekarang tinggal kita betulkan untuk bagian starternya. Karena ini ACG nya nggak kuat, kita cek dulu apa-apanya bermasalah. Ini sebelum saya cek lebih lanjut, coba mau saya cek dengan scanner dulu. Ada masalah nggak di CKP nya atau di mananya. Dan untuk magnet ini nanti dilepas saja, dibersihkan lagi. Kita bersihkan dulu debu-debunya supaya bersih lagi, karena sudah dibuka sekalian itu nanti. Untuk scannernya sudah saya pasang teman-teman ya. Ini untuk soket DLC Vario Tecno 125 ini letaknya di bodi depan. Di dalam sebelah aki. Oke, sekarang langsung kita cek aja. Kita masuk ke mode diagnosa, klik OK, cari merek Honda. Masuk ke menu membaca kode kerusakan. Nah, oke. Di sini terbaca kode 52-2. Artinya sensor CKP atau full cell bermasalah. Nah, ini ya teman-teman ya. CKP itu komponen sensor yang untuk menggerakkan ACG. Itu dia menggunakan CKP. Karena ACG ini tidak menggunakan dinamo starter, tapi ACG ini memanfaatkan magnet sebagai rotor dan spool sebagai stator. Itu aja. Jadi dia fungsinya untuk sebagai pengganti starter yang menggunakan dinamo. Intinya ACG itu kombinasi antara starter dan supply arus alternating current atau supply arus bolak-balik. Nah, ini kodenya itu 52-2 sensor CKP. Nah, ini udah pasti berarti ada masalah di CKP. Masalahnya apa? Nanti dicek dulu apakah kabelnya ada yang bermasalah atau apa. Nah, ini untuk sejarah kerusakan ini ada dua. Ada di sensor temperatur mesin dan CKP. Nah, ini sementara kita perbaiki dulu, nanti setelah itu kita reset. Atau kalau enggak kita reset dulu juga bisa. Kita hapus dulu ini kerusakan ini. Nanti setelah diperbaiki dia masih nongol lagi enggak, itu juga bisa. Oke, sekarang coba langsung saya hapus aja ininya. Saya hapus. Nanti di resetnya kalau udah selesai aja. Masuk ke menu hapus baru. Oke, penghapusan berhasil. Coba saya masuk lagi ke menu membaca kode kerusakan. Masih ada sejarah, masih satu. Coba saya hapus lagi. Oke, masuk lagi, masih ada. Berarti saat ini sensor CKP masih bermasalah. Biasanya gini teman-teman, CKP itu masalahnya itu kadang dia nimbul, kadang hilang. Ada yang saat mati, saat bermasalah itu nongol. Nanti begitu pas motor dipakai, hilang itu kedipnya. Nanti pas dicek ke tampilan data itu dia ada
dihapus hilang. Nah nanti selang berapa lama ada, jadi kayak gitu. Nah ini kebetulan saat ini juga ini sedang sensornya itu berfungsi, sensornya itu membaca kerusakan. Sekarang langsung aja kita periksa. Ini untuk bodi teman ya, ini sudah dibuka. Tadi sudah saya cek untuk bagian CKP yang ada di dekat mesin. Untuk bagian CKP yang sebelah sini ini aman, gak ada masalah ya. Ini soketnya masih kenceng, gak ada masalah. Nah sekarang coba kita cek untuk bagian depan, karena ada beberapa masalah itu di sini. Itu hanya kena soketnya yang kurang kenceng atau soketnya yang udah lama, jadi dia ngerak atau dia keropos kabelnya, bisa juga. Jadi kita cek dulu aja bagian-bagian yang gampang dulu aja. Ini sebelum saya perbaiki mau saya cek dulu teman-teman ya. Saya cek dulu menggunakan scanner untuk mendiagnosa ada masalah di mana yang bisa kebaca oleh sensor. Nah ini untuk kode kerusakannya nggak ada, kosong. Termasuk sejarah kode kerusakan juga nggak ada. Artinya kerusakan ini tidak terbaca oleh sensor teman-teman ya. Ini starternya nggak bisa, ACG-nya nggak fungsi, tapi tidak kebaca oleh scanner. Artinya ini tidak terbaca oleh sensor atau oleh ECU. Berarti ini perbaikannya harus secara manual. Berarti ini komponen yang belum masuk ke ECU, jadi nggak bisa kebaca. Percuma kita scan juga, kita cek kerusakannya itu nggak kebaca. Berarti itu penanganannya ini secara manual. Oke, kita lanjutkan ke pemeriksaan secara manual selanjutnya. Ini untuk spol kita bersihkan dulu teman-teman ya, karena ini debunya itu penuh. Nah ini yang menyebabkan kalau di selah atau di kickstarter itu dicit. Ini bersihkan dulu, saya bersih sama bagian magnetnya ini juga. Nah ini untuk yang di bagian tepat di sensor CKP teman-teman. Ini debunya sampai gumpal kayak gini. Coba kita bersihkan dulu CKP-nya ini sama spoolnya ini. Kali aja ini masalahnya. Jadi si sensor CKP-nya ini nggak bisa ngebaca karena terhalang oleh debu kayak gini nih. Ini debu semua ini. Tuh. Kayak gini nih. Nah ini kan ada 4 pickup ya, pickup coil CKP 1, 2, 3, 4. Nah ini kehalang semua ini sama debu ini. Coba yang gampang dulu kita bersihkan.
Ini teman-teman ya, ini sepul Vario Tekno 125 yang dari baru sampai sekarang belum pernah dibuka sepulnya. Itu debunya sampai gumpal kayak gini, sehingga starter ACG nya tuh macet, menghalangi pickup coil yang ada di CKP. Untuk sepul ACG nya sudah dicuci teman-teman ya. Sekarang saya coba dulu, saya pasang, coba dihidupkan berhasil apa enggak. Kalau berhasil berarti masalahnya itu tadi debu, karena kotor menghalangi pickup coil yang ada di CKP. Nah ini tadi udah dibersihkan, tapi masih belum berhasil teman-teman ya, masih nggak mau hidup juga starternya. Ini coba saya ganti CKP nya, karena ini membingungkan. Ini ke scanner pun dia nggak kebaca. Kita cek kabel-kabelnya juga sudah semua sudah aman, nggak ada yang bermasalah soket-soketnya. Ini coba saya ganti CKP yang baru. Kuping.
Nah, ini saya ganti CKP-nya dengan yang baru teman-teman ya. Ini saya coba lagi nih, mudah-mudahan bisa. Ini saya gunakan NPP ini CKP-nya, ini CKP dari produk NPP.
Dan ini untuk sensor CKP nya ini sudah saya ganti dengan yang baru teman-teman ya. Ini sekarang coba saya tes apa bisa atau enggaknya. Ganti kuwi. Belum. CKP ke sensor. Ruwet mulai. Iya. Orang kebaca kalau scanner masalah ini. Masalahnya lho. Nek sing wis munggah nang ecu. Nah, kudu peneret kudune enak. Maksudnya kan mlebu nang ecu ki metu nah kuwi wis kebaca kan. Tapi sing lagi mlebu kuwi ora kebaca teh. Jadi di scan pun nggak ada masalah. Lha kuwi susah iki. Kuwi larang ora kuwi. Iki regane 150 ya. 50. 150 regane iki. Sensor iki. Lha kuwi duwe kuwi. Atau koke ya. Kon Pak Ade. Ini bukan dulu aja. Makanya aku nek kon sik. Wes. Kuwi kumat. Kuwi kumat. Enggak. Enggak.